maka banyaknya adalah sedikit. Amal perbuatan yang walaupun kecil tapi dengan tujuan mencari keridhaan Allah, walaupun amalnya sedikit tapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang banyak tapi niatnya karena Allah menjadi sedikit. Dan apa yang dikehendaki selainku, maka banyaknya itu amal adalah sedikit hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qala Isa alaihi salam tuba li'ainin namat wa la tahummu bi ma'siyatin wa antabahat ila ghairi ismin. Wa qala Abu Hurairah yub'atsuna yawmal qiyamah ala qadri niyatihim. Wa kana al-Fudail ibn Iyad idza qara'a wa la nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum yabki wa yuraddiduha wa yaqulu in balawtana fadahtana wa hatakta astarana. Wa qala al-Hasan innama khalada ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar bin nijat. Wa qala Abu Hurairah maktubun fit Taurat ma urida bihi wajhi fa qaliluhu katsir wa ma urida bihi ghairi fa katsiruhu qalil. Wa qala Bilal bin Sa'din innal abda la yaqulu qawla mu'min fala yada'uhu Allah azza wa jalla wa qawlahu hatta yanzura fi amalihi fa idza amila lam yada'uhu Allah hatta yanzura fi wara'ihi fa in tawarra'a lam yada'uhu hatta yanzura madza nawa fa idza salahat niyyatuhu fa bil hari ay yusliha ma duna dzalik fa idzan imadul a'mal an-niyyat fal amalu muftaqirun ila niyyah liyasira biha khaira wan niyyatu bi nafsiha khair wa in ta'azzara al-amalu bi'aikin ila akhir. Makna daripada kalam al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Nabi Isa alaihi salam bersabda, berbahagialah, beruntunglah artinya bagi mata yang tidur dan tidak bercita-cita dengan perbuatan maksiat. Artinya beruntung orang yang tidur sedangkan dia sebelumnya itu tidak ada merencanakan untuk berbuat sesuatu maksiat. Beruntung orang yang guring, sebelum guring itu kadada niatnya, kadada rencananya hendak berbuat maksiat kaina bangun guring. Nah itu beruntung. Berbahagialah mata yang tidur dan tidak bercita-cita dengan perbuatan maksiat dan terbangun kepada tidak perbuatan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mereka manusia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut kadar niat mereka. Di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sesuai dengan niat kita di dalam dunia. Orang yang tidur di atas tilam yang empuk
orang yang guring ditilam nang kandal lalu mati. Begitu mati di akhirat dia dikumpulkan dengan orang-orang syahid, padahal matinya bukan di medan perang, tapi ternyata di akhirat dikumpulkan bersama syuhada, orang-orang mati syahid. Ternyata orang tersebut punya niat yang kuat bahwa dia ingin sekali untuk menjadi orang yang syahid apabila ada kesempatan untuk berjuang fi sabilillah. Nah, jadi bukan perbuatannya di akhirat itu, Allah membangkitkan manusia itu menurut kadar niat mereka. Andai kata ada perang sabilillah, aku umpat dan aku kepingin mati di sabilillah, cuma kada ada orang berperang, niat sudah ada. Nah, satu malam dia meninggal dunia di rumah, itu orang di sisi Allah sebagai syahid. Contohnya lagi, seorang perempuan yang belum kawin atau kada kawin, seorang perempuan yang kada kawin ini mati. Ternyata si perempuan yang kada kawin ini di akhirat dikumpulkan Allah bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang sangat bakti kepada suaminya. Dan dalam dunia kada pernah kawin. Kenapa di akhirat berkumpul lawan perempuan-perempuan yang bakti lawan suaminya? Ternyata perempuannya dalam dunia dia punya niat yang kuat. Andai kata aku kena dikawini orang, andai kata aku jadi bini, aku akan jadi bini nang bakti kepada laki. Nah, orang kada tenang handaknya mati pada hulunya, mati pada hulu. Di akhirat berkumpul lawan siapa? Lawan orang-orang nang balaki nang bakti kepada suaminya. Nah, itu niat. Mereka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut kadar niat mereka. Orang setiap waktu sembahyang berjamaah di masjid. Ini contoh-contoh. Sembahyang tiap waktu berjamaah di masjid. Begitu sampai mati di akhirat kada ada catatan amal sembahyang berjamaah di masjid itu. Padahal zuhur asar di masjid sembahyang. Kenapa kada ada? Oh, sekalinya ke masjid itu salajur ke pasar benar aja. Karena tokonya parak masjid, tokonya kada jauh masjid, kada jauh ya sembahyang zuhur berjamaah. Sembahyang asar berjamaah, bukan ke masjid tujuannya, kada mulai rumah ke toko. Nah, buktinya apa? Buktinya andai katanya kada ke toko, sembahyang kada berjamaah di rumah. Nah, itu bukti bahwa ke masjid itu salajur menyalajur. Jakanya bujur-bujur orang ini ketujuh berjamaah, walaupunnya di rumah kada turun ke toko, tatapnya berjamaah ke masjid sembahyang. Nah, ini bukti bahwa inya sembahyang berjamaah itu karena menjunjung perintah Allah, bukan karena salajur menyalajur. Nah, kada ada dalam catatan amal, karena sekalinya niatnya kada ada niatnya. Orang menuntut ilmu 2-3 kali seminggu, menuntut ilmu 2-3 kali seminggu, begitu mati kada ada catatan amal, maka mengaji 2-3 kali seminggu. Oh, sekalinya mengaji selajur ma'atari anak bana aja di sekolah di sini. Begitu anaknya ampe juga mengaji. Nah, kada ada catatan amalnya, sekalinya salajur saja. Nah, mereka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut kadar niat mereka. Al-Fudail bin Iyad apabila membaca ayat walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum, arti ayat itu, dan sesungguhnya dan sungguh kami benar-benar menguji kamu, jar Tuhan. Sungguh kami benar-benar menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu,
dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwalmu. Fudail bin Iyad apabila membaca ayat itu maka ia menangis dan mengulang-ulangi membaca ayat tersebut dan berkata, sesungguhnya Engkau ya Tuhan kalau menguji kami, niscaya Engkau membuka kejelikan kami. Kalau Engkau tuh bujur-bujur menguji kami, kami nyata kada lulus, niscaya Engkau membuka kejelikan kami dan merusak tutupan-tutupan kami. Maksudnya tutupan-tutupan keaiban kami. Al-Hasan berkata, sesungguhnya penghuni surga kekal di surga dan penghuni neraka kekal di neraka disebabkan niat. Macam kita punya niat beribadah kepada Allah, patuh kepada Allah, seumur berapakah diberi Allah? Walaupun kita diberi Tuhan umur sampai hari kiamat, tetap kita patuh kepada Allah. Niat kita macam itu kan. Nah oleh karena itu kita andai kata ke surga, kita mati kekal dalam surga. Kenapa? Karena niat kita kekal berdahulu dalam dunia. Nah orang-orang kafir pun macam itu juga. Orang kafir itu menyembah berhala 50 tahun, mati 50 tahun menyembah berhala, tapi di nerakanya kekal. Kenapa? Karena hatinya sudah bertunggu. Andai kata dia sepanjang masa diberi umur, dia akan tetap menyembah berhala. Nah, jadi niat. Sesungguhnya penghuni surga kekal di surga dan penghuni neraka kekal di neraka disebabkan niat tadi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tertulis dalam kitab Taurat, apa yang dikehendaki keridhaanku maka sedikitnya adalah banyak, dan apa yang dikehendaki selainku maka banyaknya adalah sedikit. Amal perbuatan yang walaupun kecil tapi dengan tujuan mencari keridhaan Allah, walaupun amalnya sedikit tapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang banyak tapi niatnya kada karena Allah menjadi sedikit. Dan apa yang dikehendaki selainku maka banyaknya itu amal adalah sedikit hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Sa'ad berkata, sesungguhnya hamba itu mengatakan perkataan seorang mukmin, maka Allah tidak meninggalkannya dan perkataannya sehingga dia melihat pada amal perbuatannya. Kita berkata seperti perkataan orang beriman. Contohnya kayak apa? Jar kita berkata dengan hati kita dan lisan kita, kita berkata bahwa aku andai kata mempunyai duit 100.000 maka akan aku berikan kepada orang fakir miskin 50.000 sagan aku. Nah perkataan kita itu tidak akan ditinggalkan Allah, tidak akan dihapuskan Allah. Perkataan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Bila aku dapat duit 100.000, 50.000 disedekahkan untuk fakir miskin. Nah perkataan seperti itu perkataan orang yang beriman. Allah tidak akan meninggalkan itu sehingga dia melihat pada amal perbuatannya. Jadi perkataan itu dicatat oleh Allah, dicatat, ditulis sampai inya kena beramal seperti itu. Apabila ia beramal, nah dapat 100.000 duit, disedekahkannya 50.000 untuk fakir miskin, 50.000 sagan inya, maka Allah tidak meninggalkannya. Dicatat oleh Allah, inya sudah berniat tadi, inya sudah melakukan, dicatat. Allah kadang akan meninggalkannya.
sehingga dia melihat kepada sehingga dia melihat pada waraknya. Waraknya orang ini macam apa? Waraknya orang ini macam apa? Duit yang diberikannya dari apa hasilnya? Duit yang diberikan disedekahkannya dapat dari mana? Allah selidiki itunya, Allah ketahui itunya. Apabila ia wara, ternyata duit 100.000 duit yang baik, yang halal, maka Allah tidak meninggalkannya. Allah catat lagi bahwa ini adalah duit dari hasil yang halal, maka Allah tidak meninggalkannya sehingga dia melihat kepada apa yang ia niatkan. Nah, terakhir, yang ia niatkan apa? Kalau niatnya baik, maka sepantasnya bahwa dia akan memperbaiki apa yang kurang dari yang demikian itu. Nah, jadi kalau kita berniat sesuatu perbuatan yang baik, dicatat satu oleh Allah. Begitu sampai kepada kenyataannya kita perbuat sesuai niat, dicatat 10. Nah, 1 lawan 10 ini jadi berhasil, jadi simpanan kita apabila kita wara. Apabila kita dalam kehidupan ini menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berniat malam ini sembahyang 11 rakaat, dicatat 1 oleh Allah. Sampai tengah malam sembahyang 11 rakaat, dicatat lagi 10 oleh Allah. Apakah 1 dan 10 itu menjadi simpanan kita sampai hari kiamat kaina? Tergantung waraknya kita. Nah, kalau kita ini hidup tidak bersifat wara, artinya nang halal dimakan dipakai, nang haram mau makan mau dipakai, nang halal mau, kada ada urusan halal haram bagi orang ini sama. Bila dia wara, itu ada harapan untuk diterima oleh Allah. Bila kada wara, orang ini sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yataqabbalillah minkum illa bi bara'in hajiz." Andai kata kamu sembahyang sehingga kamu itu bungkuk seperti busur panah. Orang memanah tuh kan bingkuk ronan sininya, bingkuk. Awak kita bungkuk katuhukan sembahyang. Dan jikalau kamu puasa sehingga kamu kurus kering seperti tali awak puasa, Allah tidak akan menerima yang demikian daripada kamu kecuali dengan wara. Orang wara pastikah diterima oleh Allah? Belum tentu juga. Kalau niat waraknya itu kada bujur pulang. Ada orang yang wara, yang berhati-hati dengan yang haram, dengan yang subhat, tapi niatnya kada ikhlas. Niatnya supaya dikatakan orang bahwa dia wara, supaya dikatakan orang bahwa dia apik dalam mengambil yang tidak jelas hukumnya. Nah, ini niat waraknya kada bujur. Waraknya bujur, niat waraknya kada bujur. Nah, itu pun juga kada akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perbuatan yang baik itu dimulai dengan niat, dikerjakan dengan penuh kewaraan, dan waraknya pun dengan niat yang baik juga. Jadi tiang segala amal perbuatan adalah niat. Tiang segala amal perbuatan adalah niat. Maka amal perbuatan itu memerlukan kepada niat agar amal itu dengan niat menjadi baik. Dan niat itu sendiri adalah baik. Niat yang baik itu sudah baik berdahulu. Walaupun amal perbuatan itu terhalang dengan sesuatu halangan, tapi karena dia punya niat, itu sudah baik. Amin.